Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Parah, parah, parah. Ya, itu yang bisa kita sematkan untuk timnas U23 yang di luar nurul, di luar dugaan, ditahan imbang oleh Laos tadi malam. Jadi kalau kita menyaksikan pertandingan, ya pasti mengatakan pokoknya parah ya. Jadi ini saya baru sempat buat video karena tadi malam ngantuk habis menyaksikan pertandingan timnas U23 versus Laos. Jadi memang sebenarnya sebelum pertandingan kita berharap timnas U23 asuhan Van den Boeck ini bermain oke, bisa menang telak. Tapi ini sangat-sangat mengecewakan bagi saya ya. Karena kita tahu biasanya Laos ini adalah tim yang selalu menjadi bulan-bulanan timnas U23. Hampir selalu ketika kita berhadapan dengan Laos menang besar ya, 4-0, 5-0 ya. Itu rata-rata skor yang bisa diraih oleh timnas U23 saat berhadapan dengan Laos. Tapi tadi malam ini sedikit mengecewakan ya. Di luar dugaan kita ditahan imbang oleh timnas U23 Laos. Ini timbul pertanyaan ini, apakah salah dari pemain ataukah salah dari pelatihnya? Kalau kita melihat jalannya pertandingan, Indonesia itu turun dengan formasi 4-3-3 gitu ya. Kemudian mengambil inisiatif serangan di awal. Sempat mencetak gol sih di menit ke-6 Raihan Hanan, pemain sayap kita, tapi dianulir karena Jens Raven sudah di posisi offside. Praktis memang 30 menit kita menguasai pertandingan, tapi tidak ada satupun gol yang bersarang ke gawang Laos ya. Ini coba teman-teman pecinta bola timnas Indonesia tulis kira-kira ini Van den Boeck yang harus dipecat ataukah memang kita pemain kita ini yang kurang oke ya. Padahal kalau berbicara market value, timnas Laos jauh di bawah kita ya. Dan di timnas U23 ini sudah diisi oleh beberapa pemain senior yang berpengalaman, sebut saja Rafael Strijk. Kemudian ada Muhammad Ferrari yang sudah beberapa kali membela timnas Indonesia senior. Kemudian jalannya pertandingan 30 menit awal kita memang melakukan berbagai serangan, tapi tidak ada satupun yang bersarang ke gawang dari timnas Laos. Secara formasi 4-3-3 gitu ya. Di belakang Cahya Supriyadi, kemudian Kakang Rudianto, Kade Arel, Ferrari, sama Doni Tripamukas ya. Kemudian lini tengah ada Tony Firmansyah, Arhan Fikri, sama lupa saya satu namanya siapa ya tuh ya. Robi Darwis pemain Persib Bandung. Lini depan Raihan Hanan, Jens Raven, sama wingernya lupa ya apa namanya sudah wingernya, coba saya cek dulu ya. Winger yang bermain Rafael Strijk ya, Rafael Strijk saya lupa karena memang permainannya enggak ini ya, enggak begitu jelas tadi malam gitu ya, kocar kacir kalau saya mengatakan. Ini menjadi PR tersendiri, padahal kita tahu sebelumnya Indonesia di Piala Asia U23 saat diasuh oleh Sintayong kita sampai ke semifinal loh. Di 8 besar kita tidak kaleng-kaleng mengalahkan timnas Korea Selatan. Sekarang berhadapan dengan Laos saja kita ditahan imbang. Ini menjadi PR tersendiri untuk Van den Boeck bahwa ini Indonesia U23 cukup sulit untuk lolos ke babak selanjutnya. Kenapa? Karena kita ditahan imbang Laos 0-0, kemudian Korea Selatan di tempat lain menang dengan skor 5-0. Jadi ya kita memang ada peluangnya adalah bagaimana kita menang dengan Makau dan menang dengan Korea Selatan untuk aman ya. Baru kita aman, tapi dengan selisih gol yang cukup besar ya. Kalau kita menang berhadapan dengan Makau, hasil imbang dengan Thailand, wassalam lah kita. Berarti kalau menang lawan Makau, imbang dengan Thailand, ya wassalam kita.
hanya berharap posisi 4 terbaik, apalagi sampai kalah dengan Korea Selatan. Ya wassalam, insya Allah kita. Jadi ini menjadi PR bagi PSSI untuk memperbaiki kira-kira apa yang salah dari timnas U23 ini. Saya katakan, apakah dari pelatihnya, apakah dari pemainnya. Ini nggak ada bedanya dengan Piala AFF kemarin ya, meskipun ada tambahan pemain, ada Rafael Strijk ya, yang sekarang membela, karena di Piala AFF Rafael Strijk ini nggak membela timnas U23 gitu ya. Jadi ini menjadi PR tersendiri ya untuk timnas U23, karena sebelumnya kita sampai ke semifinal, maka sekarang untuk lolos kualifikasi saja kayaknya kita harus tertatih-tatih gitu ya. Sangat jauh berbeda dengan tim asuhan Coach Sintayong kala itu, yang memang saya tahu bermain atraktif. Ketika berbicara persoalan pemain, ya nggak jauh-jauh beda sih, sama-sama ada pemain naturalisasi. Di timnas U23 yang sekarang ini ada Jens Raven, ada Rafael Strijk masih ya. Kemudian di lini belakang juga diisi oleh beberapa pemain yang sudah berpengalaman, Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, kemudian Doni Tripamungkas, Kade Arel. Lini tengah Arhan Fikri ini juga sudah sangat berpengalaman ya, ditambah Tony Firmansyah dan Robby Darwish ya. Ini agak parah ya. Jangankan kita berbicara persoalan timnas U23 asuhan Sintayong di Piala Asia U23 yang lolos sampai ke semifinal mengalahkan Korea Selatan itu ya. Berhadap dibandingkan dengan Coach Indra Safri saja di SEA Games U23, saya rasa sangat jauh ya. Indra Safri di Piala AFF sampai ke final ya di Piala AFF U23. Sebelumnya di SEA Games waktu itu Witan Sulaiman, Rizky Ridho dan kawan-kawan itu bisa mengalahkan Thailand ya di final SEA Games dan berhasil membawa emas untuk pertama kalinya setelah terakhir kali tahun 91 ya. Indra Safri waktu itu. Jadi untuk teman-teman yang banyak menghujat Indra Safri, saya katakan hari ini Van den Bosch ini masih jauh ya kalau dibandingkan dengan Indra Safri. Hasil permainan yang ditunjukkan, nah itu adalah fakta ya. Indra Safri membawa timnas U23 Piala AFF 2 kali final, 2019 juara, kemudian di 2023 sampai final. Tapi di waktu itu ya juga memang beberapa pemain yang membawa U23 juara di SEA Games itu absen di Piala AFF. Jadi 3 kali final ya, 2 kali juara. Nah ini sekarang Van den Bosch ini udah Piala AFF gagal, kemudian timnas di kualifikasi ini masih amburadul. Itu adalah fakta yang ada. Saya berbicara, saya tidak bukan bukan penggemar Indra Safri begitu, artinya bukan yang pendukung setia gitu, tapi saya netral, berbicara objektif dengan hasil yang sudah didapat. Jadi untuk timnas U23 ini menjadi evaluasi ya, kita doakan Van den Bosch ini bisa membuktikan ya bahwa dia memang pelatih kelas Eropa ya. Dengan sisa pertandingan yang ada, berhadapan dengan Makau, berhadapan dengan Korea Selatan, untuk mengamankan tiket kita lulus ke Piala Asia U23. Ya minimal lah ada di peringkat 4 terbaik gitu ya. Ya kita berdoa saja ya, kita bisa membantu doa ya. Tapi ini menjadi evaluasi sendiri untuk PSSI. Dari segi pemain pun mungkin ya juga memang tidak sekelas, mungkin ada di sebelumnya ada Marcelino Ferdinand, kemudian ada Witan Sulaiman yang kita tahu memang pemain-pemain yang cukup berkualitas ya. Oke, itu dulu video kali ini. Untuk teman-teman yang punya pendapat lain, tulis di kolom komentar.